Kita masuk sekarang, mudah-mudahan ini hari-hari Allah beri kita keberkahan daripada perbincangan kita yang sudah 4 hari ini, masuk tentang biografi Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini kita masuk kemarin terakhir tentang fadilah keutamaan Hubabah Khadijatul Kubra, dan sekarang masih tentang keistimewaan beliau. Diriwayatkan di antara keistimewaan beliau, kata Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki, wa min khasaisiha asy-syarifah, dan dari kemuliaan, keistimewaan, kelebihan Sayyidatuna Khadijah yang mulia ini, dan paling puncak kemuliaannya apa? Anna kulla auladihi alaihi salam minha, seluruh anaknya Nabi Muhammad itu dilahirkan daripada Hubabah Sayyidatuna Khadijah. Kecuali satu orang, kecuali satu anak. Siapa? Ibrahim. Kecuali Ibrahim alaihissalam. Falam yatakawwan anha. Sayyidina Ibrahim itu bukan dari Hubabah Khadijah. Dari siapa? Bukan, Maria Kiptiyah. Dari Maria Kiptiyah, yang satu raja menghadiahi Maria Kiptiyah, namanya Muqawqis, seorang raja dari Iskandaria, Mesir. Ini Maria Kiptiyah, lahir dari Maria Kiptiyah Ibrahim alaihissalam. Selain dari Ibrahim, semua lahir daripada Hubabah Khadijatul Kubra. Kita akan jabarkan siapa aja anak yang lahir daripada Hubabah Khadijatul Kubra. Yang pertama al-awwalu al-Qasim. Yang pertama Qasim, wa huwa akbarul aulad. Qasim anak yang paling besar. Karena sallallahu alaihi wasallam yatakanna bainal ibad, karena yang pertama dilahirkan dari Hubabah Khadijah Qasim, maka Nabi Muhammad dapat julukan dengan julukan Abal Qasim. Karena orang itu nanti dipanggil dengan anak pertamanya. Anak pertamanya siapa namanya? Maka dia disebut dengan tersebut Aba Abdillah, Abal Hasan, Abal Husain. Kalau sudah dipanggil depannya ab, ayah, maka anak pertamanya itu yang dinisbatkan kepada nama ayah tersebut. Nabi dijuluki Abal Qasim. Kenapa Abal Qasim? Karena Nabi punya anak pertama namanya Qasim. Wasani wa huwa man mata min waladihi wa dufina fi ba'dil aqwal Makkah baladih. Dan Qasim ini anak yang pertama meninggal dan dikebumikan di Mekkah. Qasim meninggal. Anak yang kedua Abdullah. Anak yang kedua Abdullah. Wa yuqalu lahu Takhir, dan punya julukan nama lainnya Takhir, dan nama lainnya Thayyib, li'annahu wulida fil Islam, karena lahir Islam sudah muncul, maka disebut Takhir, disebut Thayyib, karena dilahirkan dalam Islam. Dan juga meninggal mamata saghiran bil baladil haram, meninggal masih dalam waktu kecil. Qasim meninggal, Abdullah meninggal di tanah haram. Yang ketiga Zainab. Yang ketiga wasalisatu Zainab, anak yang ketiga dari Hubabah Khadijah dengan Nabi Muhammad, Zainab. Wa iya akbaru banatih, anak yang besar dari perempuan, anak pertama dari perempuan. Waqad ulidat qabla ba'satihi wa tazawwajaha Abul As, dan beliau lahir, ini Zainab,
sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Sebelum diutus jadi Nabi. Dan menikah dengan Abul As bin Rabi'. Wa kana islamuha wa hijratuha qabla islamihi wa hijratih. Islamnya Zainab itu dan hijrahnya Zainab itu lebih dulu daripada Abul As suaminya. Jadi Abul As Islamnya itu karen-karen, masih duluan istrinya Zainab. Fi riwayat dia ditawan, pernah ditawan. Waktu ditawan, Zainab masih sayang sama Abul As, kemudian ditebus. Alhasil itu ceritanya panjang. Alhasil nanti masuk Islam fil akhir. Maka yang masuk Islam duluan istrinya Zainab. Wa tufiyat fi awwali ami samaniyati min hijratil Mustafa. Kemudian meninggal pada awal tahun 8 Hijrah dan dimakamkan di Baqi'. Dimakamkan wa dufinat jannatul Baqi'. Wa qabraha hunaka la yakhfa, dan kuburannya di Baqi'. Dan enggak ada yang mengingkari. Enggak ada yang mengingkari. Tapi memang di sana kita enggak bisa kalau ente ziarah Baqi' nyari namanya enggak bisa. Maka ada petanya di mana Sayyidina Utsman, di mana Sayyidina Baba Fatimah Zahra, itu ada petanya. Mana Hasan, di mana lagi ini, istrinya Nabi ini, di mana istri Nabi ini. Itu ada dalam peta. Kalau ente mau cari nisan yang tertulis ini istri Nabi, atau ada seperti gubah, enggak ada. Enggak ada. Mungkin dulunya ada tapi dibongkar. Jadi sudah ada petanya. Para salaf guru-guru kita punya itu. Jadi ente kalau umpama Allah ente berangkat umrah, ente bawa peta, jadi ente bisa ziarah. Oh ini di sini ente bisa ulub salam, ente bisa kirim doa atau semacamnya. Nah, itu yang ketiga anaknya Zainab. Yang keempat warabi'ah Ruqayyah. Yang keempat Ruqayyah. Wal khamisa Ummi Kulsum. Yang kelima Ummi Kulsum. Dan dua-duanya ini menikah. Dua-duanya ini menikah dengan anaknya Abu Lahab, anak dari paman Nabi, Abi Lahab Asy-Syaqi, yang jahat. Abu Lahab yang jahat. Jadi ini menikah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, itu Abu Lahab marah, dia panggil anaknya. Jadi dua-duanya ini nikah sama dua anaknya Abu Lahab. Yang Ruqayyah nikah juga anaknya Abu Lahab, yang satunya Ummi Kulsum juga nikah sama Abu Lahab. Tapi mungkin umur pernikahannya masih baru. Mungkin beberapa hari. Karena fi riwayah mereka menikah tapi belum dukhul, belum pernah dipegang. Abu Lahab marah waktu itu dengan ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sehingga dia minta kedua anaknya untuk menceraikan anak-anaknya Nabi Muhammad SAW untuk menghinakan Nabi Muhammad. Kemudian diceraikan. Yaksud bidalik ida'ah. Maksudnya dia mau menghinakan Nabi, mau mengganggu Nabi Muhammad SAW. Fafarokahuma, kemudian diceraikan keduanya. Qablat duhuli alaihima, tapi sebelum duhul, mereka belum disentuh sama sekali. Kok belum disentuh? Apa kok bisa? Alam yasila bifadlillahi ilaihima, dan belum dipegang, belum disentuh. Fakana dalik karamatan ilahiyah, itu kemuliaan ketuhanan untuk mereka berdua. Jadi nggak bisa disentuh sama orang yang jahat. Sehingga keduanya menikah dengan Sayyidina Utsman. Yang pertama Ruqayyah menikah dulu sama Sayyidina Utsman. Setelah menikah sama Sayyidina Utsman, hijrah ke Habasah, kemudian kemudian hijrah ke Habasah, kemudian pulang. Wa hajarat ma'ahu ila Madinah, habis pulang lagi ke Madinah, hijrah yang pertama. Habis itu hijrah lagi ke
kedua ke Madinah, amatat indahu, kemudian meninggal. Ruqayyah meninggal dan dikubur juga di Baqi. Kemudian Nabi menikahkan Ummi Kulsum dengan Sayyidina Utsman karena saudaranya meninggal, dinikahin lagi sama anaknya yang lain yang namanya Ummi Kulsum. Nah, begitu juga setelah menikah dengan istrinya yang kedua yaitu Ummi Kulsum, ya, matat indahu aidan, kemudian meninggal juga istrinya dan dikubur juga di Al-Baqi. Fayakunu qad tazawwaj min banati Nabi isnatain, sehingga Sayyidina Utsman terkenal sudah menikahi dua anak Nabi. Makanya dia terkenal dengan apa? Dengan kalimat bidzinurain. Nanti kalau lihat masjid Dzinurain itu nama daripada namanya Sayyidina Utsman yang punya dua cahaya, Nuraini, yang punya dua cahaya. Siapa dua cahaya tersebut? Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Walau kanat hunaka salisatun, andai kata Nabi punya anak lagi yang perempuan yang ketiga, laman nabiha alaihi sayyidal kaunain, pasti Nabi nikahkan lagi sama Sayyidina Utsman karena orang baik, orang soleh, orangnya jelas, orangnya benar. Nah, itu anak yang berapa sekarang? Kelima. Anak yang keenam siapa? Fatimatul Gharra atau Fatimatus Zahra. Anak yang keenam yaitu Fatimah Al-Gharra yang bersinar, Az-Zahra Al-Batul, bunga yang unggul. Seorang wanita yang hebat, ma'rufa bil batuli wa Zahra, zauzu Imam Ali al-Murtada. Suaminya siapa? Imam Ali. Ummul Hasan wal Husain ahli ridha, ibunya Hasan sama ibunya Husain. Alladzi ahsana isrataha wa akhlasa laha hubbaha, yang dimana beliau itu hidup dengan Imam Ali dengan sebaik-baik pendampingan, dengan sebaik-baik kehidupan kebersamaan, kasih sayang yang penuh. Walam yatazawwad alaiha, dan Imam Ali tidak pernah menduakannya selama beliau masih hidup. Satu aja mau Bapak Fatimah. Setelah meninggal Bapak Fatimah baru menikah. Hatta qadat indaha nahbaha wa kanat wafatu sanah 11 minal hijrah nabawiyah, dan meninggalnya Khubabah Fatimah itu pada tahun 11 Hijriah, semasa beliau masih hidup. 11 Hijriah beliau meninggal. Selepas itu beliau hidup selama 30 tahun. Jadi beliau meninggal masih umur 30 tahun. Masih muda. Beliau meninggal dalam umur 30 tahun. 30 tahun tapi jadi orang hebat. Jadi orang hebat. Kok bisa? Karena tarbiyah dari Nabi yang hebat, sehingga jadilah Fatimatuz Zahra Al-Batul. Nah, itu anak-anak yang diberikan Hubabah Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita terus lagi. Fa haula'i jumlatu auladihi minha radhiyallahu anhum ajma'in wa asarna fi zamrati ma'a rasuli rabbil alamin. Itu tadi anak-anak Nabi yang bersama Sayyidah Khadijah. Semoga kita digolongkan, dikumpulkan bersama mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa min fadailiha, poin yang kedua, daripada keutamaannya Hubabah Khadijah yang kedua. Udah banyak ya, ini yang keberapa lagi dah ini. Sangat banyak keutamaannya, saking banyaknya keutamaannya. Daripada keutamaannya lagi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yansa abadan wuddaha. Nabi Muhammad tidak pernah lupa dengan kasih sayangnya. Tidak pernah lupa. Nabi tidak pernah melupakan kasih sayangnya. Dan dari cintanya Nabi, itu Nabi kalau dapat hadiah banyak, kan Hubabah Khadijah sudah meninggal, dia kan tidak melupakan kasih sayangnya. Kalau Nabi dapat hadiah banyak,
Karena Nabi banyak yang mencintai, banyak yang ngasih hadiah, dan Nabi hanya menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Waktu banyak hadiah yang Nabi dapat, Nabi tidak lupakan keluarga, kerabat, temannya Ubabah Khadijah. Jadi itu dibagi nanti, kasihkan fulana, kasihkan fulana, kasihkan fulan. Pokoknya yang kerabat, saudara, temannya Ubabah Khadijah itu tidak pernah dilupakan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai gara-gara seneng seneng ngasih hadiah ke saudara-saudaranya Khadijah, ke teman-temannya Khadijah, sampai Sayyidatuna Aisyah cemburu. Kharat. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Kharati Sayyidatu Aisyah. Walam yatahammal dzalika qalbuha. Udah enggak kuat ditahan. Dia jadi dilontarkan sama Ubabah Aisyah. Kalau sekarang tuh kenapa dibagi sama keluarganya Khadijah, temannya Khadijah? Kan Khadijah udah meninggal. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laqad ruziktu hubbaha. Itu kalimat yang sering ditulis sama orang-orang kalau waktu khalnya Ubabah Khadijah. Laqad ruziktu hubbaha. Allah telah memberikan aku rasa kasih sayang untuknya. Allah udah kasih aku keutamaan, Allah udah kasih aku anugerah. Apa anugerah Allah yang kasih? Kecintaannya. Wa ana uhibbu man yuhibbuha, dan aku mencintai orang yang mencintainya. Maka yang mencintainya seperti kerabatnya, temannya, enggak bakal dilupakan sama Nabi Muhammad SAW. Maka fi riwayat Nabi itu pernah menyembelih syah, satu kambing, disembelih sendirian. Waktu disembelih sendirian, ada satu bagian besar dipotong, bagikan kasih sama temannya Khadijah. Disuruh bagikan sama temannya Khadijah. Nabi enggak lupakan. Nah, waktu pembagian tersebut, Siti Aisyah lihat, yang namanya perempuan ini wajar. Memang dasarnya perempuan itu kalau sudah punya satu kecintaannya, dia cemburu, ingin menguasai apa yang dia miliki. Emang itu wajarnya wanita. Maka waktu melihat seperti itu, dia bilang, kenapa diberikan sama fulana? Kenapa diberikan sama fulana? Apa kata Nabi Muhammad? Itu temannya Khadijah, itu kerabatnya Khadijah. Kan Khadijah udah meninggal. Kalau kita saya. Apa kata Nabi Muhammad? Laqad ruziktu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku ini sudah dikasih sama Allah anugerah untuk mencintainya. Jadi Nabi itu tidak bisa melupakan wanita yang tidak pernah dilupakan sama Nabi Muhammad SAW, yaitu Ubabah Khadijah. Dan aku mencintai orang yang mencintainya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, maka keutamaan Sayyidatuna Khadijah sangat banyak periwayat dari imam-imam muhaddis yang besar-besar tentang keutamaan Ubabah Khadijah. Sangat banyak sekali. Dunal malal walau tol, kata dia. Walaupun banyak riwayat tersebut, akan tetapi di situ sangat menyenangkan, tidak menjemukan, tidak membuat orang bosan. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Fa idza sami'at Sayyidah Aisyah. Ini terusannya. Fa idza sami'at Sayyidah Aisyah yatahaddas anha gharrat asaddal ghairah. Kalau sudah Nabi Muhammad cerita kisah tentang Ubabah Khadijah, dia yang mulai dari nol, dari sakit, dari pedih, dari perih, dari diganggu orang, tapi dibantu sama Ubabah Khadijah, disokong, dikasih ketenangan, disajikan kegembiraan, sehingga Nabi Muhammad sering cerita dengan istrinya. Maka tatkala kalau disebutkan itu kisah gharrat asaddal ghairah, maka Sayyidatuna Aisyah sangat cemburu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Keluar dari lisannya, dia mengatakan, ma hiya illa hamra sidqaini ajuzan kabirah wa qad awadaqallahu khairan minha sabatan saghirah.
Waktu Nabi cerita tentang Hubabah Khadijah, apa kata Sayyidah Aisyah? Sangat cemburu. Dia bilang apa? Dia hanyalah wanita yang merah pipinya dan sudah terlalu tua, dan sedangkan Allah sudah menggantikan kamu dengan yang lebih baik, yaitu yang lebih mudah dan lebih cantik. Ya namanya perempuan, wajar. Tapi Nabi tidak mau menutupi dan sangat tidak bisa melupakan Hubabah Khadijah. Sehingga apa respon Nabi Muhammad waktu mendengar Sayyidatuna Aisyah bicara seperti itu? Fakana yaghadab min qauliha, Nabi marah. Wa yukhasimuha ala fi'liha. Nabi marah dengan perbuatan yang dikatakan tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, apa kata Nabi Muhammad? Ma abdalani Allahu khairan minha. Kalau gampangannya sekarang, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah untukku, kata Nabi. Tidak ada, Allah tidak menggantikan aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Gak ada. Terus apa kata Nabi? Laqad amanat bi id kafaran nas. Dia beriman kepadaku, percaya kepadaku di waktu orang-orang kufur denganku, tidak percaya, tidak beriman denganku. Wa sadaqatni id kadzabani nas. Itu Khadijah, dia sungguh membenarkan apa yang aku katakan, dan seluruh manusia saat itu mendustakanku. Wa awatni id rafadhani nas. Dia menerimaku, dan orang-orang waktu itu, orang-orang Quraisy, saudara-saudaraku, mengusirku. Terus apa lagi kata Nabi? Wa rosadni id haramanian nas, kata Nabi. Dan kau tahu, kata Nabi Muhammad, apa? Dia telah menganugerahkan aku anak, di mana wanita-wanita tidak bisa memberikan aku anak. Tidak, di mana istri-istri lain tidak beranak, dia memberikan aku anak. Jadi antaranya Fatimah. Sayyidah Fatimah itu daripada Khadijatul Kubra. Id haramanian nas wa razaqani auladaha. Dan aku mendapatkan, Allah anugerah kepadaku anak-anaknya. Id haramani auladan nisa. Dan wanita-wanita lain, istri-istri yang lain tidak mempunyai anak. Itu Nabi marah. Karena yang disenggol itu Hubabah Khadijah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Aku tidak pernah melihat Nabi marah seperti itu. Mukanya Nabi itu merah, itu hanya di beberapa waktu saja. Di dua tempat, kata Sayyidatuna Khadijah. Satu tempat waktu turunnya wahyu itu bisa mukanya merah karena saking beratnya. Dan yang kedua, kalau aku sudah menyebut nama Khadijah, maksudnya nyenggol Hubabah Khadijah, itu muka Nabi merah. Muka Nabi merah. Apa kata Sayyidina Khadijah? Fataghayyara wajhu taghayyuran ma kuntu arah illa inda nuzulil wahyi. Itu wajah Nabi waktu aku bilang seperti itu, mukanya berubah, dan aku tidak pernah melihat mukanya berubah seperti itu kecuali waktu turunnya wahyu. Jadi dua kali, dua tempat Nabi berubah seperti itu. Satu waktu turunnya wahyu yang dilihat sama Siti Aisyah. Yang kedua waktu Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Hubabah Khadijah. Kemudian apa kata Hubabah Khadijah? Waktu aku melihat wajahnya yang berubah, Nabi Muhammad, aku bilang di hatiku, Allahumma in adhabta ghaida rasulikal an lam a'ud adkuruha bisu ma baqaitu ma'da zaman. Ya Allah, kalau hari ini ya Allah, hatinya Nabi itu tidak marah lagi sama aku, sekarang ini nggak marah sama aku sumpah aku tidak bakal ngomongin jelek untuk Hubabah Khadijah selama umurku.
hidupku sampai aku mati, aku gak bakal nyenggol Hubabah Khadijah. Kemudian Allah berikan ketenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a dzalika minni adarani. Kemudian tatkala aku mengatakan seperti itu, kata Hubabah Khadijah, Nabi tahu. Kemudian Nabi memaafkanku. Wasamahani, memaafkanku. Lumrahlah, wa'afani, mengampuniku. Wa dzakara li tarfan min fadailil qarra, lalu baginda menyebut lagi sebagian kelebihan keistimewaan daripada Sayyidatuna Khadijah. Dan enggak bisa digantikan. Posisinya enggak bisa digantikan karena kemuliaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Hubabah Khadijah. Wa bihadza ta'lam anna ghairataha la an buqdin aw adha. Ini yang harus diketahui. Dengan ini jelaslah bahwa kecemburuan Sayyidatuna Aisyah itu bukan karena kedengkian, bukan karena kebencian sama Hubabah Khadijah, bukan. Salah yang punya pikiran seperti itu otaknya otak dangkal ya, otak-otak yang enggak sofa, yang enggak bersih. Innama hiya tabi'atun ma'rufatun fin nisa. Ini emang tabiat dasarnya wanita. Wanita itu penjemburu. Ente kalau mau cari wanita yang enggak cemburu, enggak ada. Wanita itu pasti pencemburu. Ini tabiat sifat semula, sifat asli seorang perempuan. Wa innama hiya tabi'atun ma'rufatun fin nisa wa Aisyatu hiya allati naqalat lana fi fadli Khadijah dalikal khabar. Kalau bukan sebab Hubabah Khadijah, kita tidak bisa lihat keutamaan, keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah. Kalau bukan karena Sayyidatuna Aisyah, kalau bukan karena cemburunya Sayyidah Aisyah, kita nggak bakal tahu kemuliaan, keindahan, keistimewaan daripada Hubabah Khadijah yang diriwayatkan langsung oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka dikatakan oleh Syekh Maliki, kalau itu benci, nggak bakal disebutin, dihilangin itu riwayat. Nggak bakal Sayyidah Aisyah, aku pernah cemburu segini, kemudian Nabi marahnya itu seperti turunnya, tidaklah mukanya berubah kecuali pada waktu turunnya wahyu. Itu kalau benci, rasa dengki, maka nggak bakal disebutkan oleh Hubabah Khadijah. Maka cemburunya Hubabah Aisyah itu bukan karena kedengkian dan bukan karena kebencian, cuman karena tabiatnya wanita seperti itu. Maka fafham, kalian harus tahu. Naam. Terakhir dari keutamaan lagi daripada Hubabah Khadijatul Kubra, min fadailiha alaiha ar-rahma wal ikram, anna rabbal izza arsala laha Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad hadi Khadijah qad atatka bi'ina fihi idamun wa ta'am fa idza hiya atatka faqra 'alaiha min rabbiha wa minnis salam. Dari keutamaan yang paling indah dan di antara yang terindah, Sayyidatuna Khadijah pernah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat salam dari Jibril Al-Quddus alaihissalam. Waktu datang Jibril kepada Nabi Muhammad, jadi perantaraan salamnya Allah itu dibawa melalui Jibril. Kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad dibilangkan sama Jibril, ya Rasulullah, nanti datang kepadamu Khadijah. Nanti Khadijah akan datang bawa makanan dan di dalamnya bawa nampan, di situ ada makanannya dan di situ ada lauknya, ada to'amnya. Kemudian kalau dia datang kepadamu membawa makanan tersebut, maka ucapkan kepadanya, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Rabbus salam telah mengucapkan salam dan bagiku juga salam. Allah mengucapkan salam dan aku juga mengucapkan salam. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha min rabbiha wa minnis salam. Sampaikan kepada dia ada salam dari Allah dan dariku juga salam untuk Hubabah
Khadijah. Falamma balaghaha qalat, maka tatkala disampaikan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Allah mengucapkan salam kepadamu dan Jibril juga mengucapkan salam kepadamu, apa kata Hubabah Khadijah? Qalat Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibril salam. Faqad sabata dzalik anis shaykhain fi kitabihim al-ma'rufain bis-sahihain. Maka apa kata Hubabah Khadijah? Beliau mengatakan, daripada Hubabah Khadijah tersebut mengatakan apa? Allahus salam wa minhus salam wa Jibril salam. Dan cerita itu ditulis rapi dalam dua kitab yang sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan cukuplah ini kemuliaan yang besar dimiliki oleh Hubabah Khadijah bintul Khuwailid. Maka masih banyak daripada fadilahnya. Insyaallah akan kita tutup di esok hari, insyaallah, dengan penutup daripada biografi Hubabah Khadijah serta hari kewafatan wanita yang istimewa ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan duduk bersamanya, mendapatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, wanita-wanita kita bisa mengikuti daripada sepak terjang daripada Hubabah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.